inilah disebut kompleks. Jadi kompleks bisa diartikan adalah semua subset dari suatu grup. Saya ulangi. Kompleks adalah semua subset dari suatu grup. Itulah kompleks. Jadi kalau N itu bilangan asli, operasinya penjumlahan. Apa kompleksnya N? Salah satunya. Supaya mengerti dulu pengertian kompleks. Ada? Ada yang menjawab? Kalau N bilangan asli, saya kasih operasi penjumlahan. Pertanyaan saya, apa kompleksnya? Apa saja kompleksnya N? Semua himpunan bilangan asli. Ya, apa salah satunya? Himpunan bilangan asli itu. Subset dari himpunan bilangan asli apa saja? Satu, dua, tiga. Salah satunya saja, Anda sebut. Misalnya himpunan A. Apa itu himpunan A? Yang merupakan subset dari himpunan asli. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Nah, kalau Anda sebut A adalah 1, 2, 3, itu subset dari bilangan asli ya. Halo? Iya, Prof. Subset kok. Masa subset saya enggak bisa dijawab? Iya, Prof. Iya, kan cukup Anda mengatakan iya gitu. Nah, sekarang kalau dia subset, apakah dia kompleks? Kalau Anda melihat definisi ini, peta konsep ini. Iya, Prof. Jawabannya bukan. Kenapa bukan? Karena tidak semua kompleks. Karena N itu dengan operasi jumlah bukan grup. Bukan grup. Lihat, peta konsep ini harus grup dulu. Baru ada kompleks. N itu bilangan asli dengan operasi jumlah bukan grup, tapi dia hanya monoid. Oke, saya tidak ulangi lagi apa itu monoid dan seterusnya. Saya anggap ini pelajaran masa lalu gitu. Tinggal Anda baca kembali di bukunya gitu. Jadi yang saya sebut itu tadi adalah H itu adalah kompleks, itu harus subset dari suatu grup. Jadi kalau induknya bukan grup, kita tidak bicara, tidak ada kompleks. Coba berikan contoh saya grup. Anda yang buat. Silakan, ada yang menjawab? Contoh saja, contoh grup. Bilangan bulat terhadap penjumlahan. Oke, bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekarang dia adalah grup. Berikan salah satu kompleks dari set tersebut. Misalnya A, anggotanya apa? Minus 1, 0, 1, 2. Min 1, 0, 1, 2. Itu salah satu. Gitu. Bisa juga B, anggotanya adalah himpunan yang anggotanya 0. Dan seterusnya. Bisa juga adalah himpunan bilangan yang berkelipatan 2. Bisa juga himpunan bilangan ganjil.
itu semua adalah kompleks dari set terhadap operasi jumlah. Jadi saya harap, saya ulangi di sini penekanan, kompleks adalah subset dari suatu grup. Bukan subset himpunan biasa, tapi subset dari suatu grup. Jadi kalau bukan himpunannya grup, tidak kita bicara kompleks. Nah sekarang, dari H ini tadi, kompleks ini, yang tidak kosong, kemudian kita berikan operasi pada H yang sama dengan operasi pada grupnya. Jika dia membentuk grup, maka H inilah disebut subgrup dari G. Oke. Nah sekarang kita kembali ke bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Ambil H-nya adalah, coba Anda tulis, H sama dengan himpunan yang anggotanya 0. Jadi satu saya anggotanya. Apakah H dengan operasi penjumlahan juga membentuk grup? Membentuk grup. Dia adalah grup. Grup, Prof. Kenapa? Karena dia tutup, asosiatif, identitasnya dia sendiri, dan inversnya dia sendiri. Iya, Prof. Nah sekarang, H tersebut dan anggota 0 adalah subset dari set. Kalau begitu, H itu adalah subgrup dari set. Ya. Nah sekarang, kalau Anda ambil lagi himpunan B, ya anggotanya Anda tulis min 1, 0, 1. Ada 3 anggotanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah B yang anggotanya min 1, 0, 1 tersebut dengan operasi penjumlahan membentuk grup? Membentuk, Prof. Ya, apakah ada grup B yang 1 min 1, 0? Grup. Grup? Bukan. 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 Bukan, Bukan. Prof. Tidak tertutup. Kenapa? Karena tidak tertutup. Tidak tertutup, Prof. Bukan Ada grup. 1 tambah 1 sama dengan Kalau 2. begitu, Negatif 1 tambah. kalau begitu B tersebut bukan subgrup dari set. Nah sekarang coba ambil 2 set, Anda tulis. 2 set sama dengan himpunan 2 kali A, di mana A anggota set. Atau 2 set itu kalau saya sebut saja secara langsung adalah himpunan bilangan berkelipatan 2. Kalau ditulis secara simbol 2A, titik 2A anggota set. Nah sekarang 2A dan operasi jumlah, apakah tutup? Semua bilangan berkelipatan 2, jika dijumlahkan, masih berkelipatan 2. Kalau begitu, dia tutup. Iya, Dia asosiatif. asosiatif, Prof. Ada elemen identitasnya. Berapa elemen identitasnya? Tidak ada. Adalah Tidak. 0. 0. 0 keberkelipatan 2. Iya. Dan 0 ditambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A untuk setiap A anggota 2 set. Kalau begitu 0 adalah identitas di 2 set. Nah sekarang,
Kalau saya mengambil bilangan berkelipatan 2, coba Anda sebut salah satunya. 4. 4. Nah, apa inversnya 4? -4 kalau penjumlahan. Minus 4. Minus Ya, 4 kalau minus penjumlahan. Kalau Anda mengambil A sembarang, apa inversnya A? Negatif A. Adalah negatif A. Kalau gitu semua elemen di 2 set punya inverse. Dengan demikian 2 set dengan operasi jumlah juga adalah grup. Grup. Dan 2 set adalah subset dari set. Sehingga 2 set adalah subgroup dari Z. Z bilangan sudah. Nah sekarang, coba apakah bilangan real? Coba Anda tulis. Bilangan real dengan operasi kali merupakan grup. Grup. Siapa yang mengatakan grup? Coba Anda coba. Saya minta Anda tuliskan alasannya, baru saya nanti saya suruh baca tulisannya masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan saya, apakah bilangan real dengan operasi kali merupakan grup? Semua menulis dulu. Ditulis nanti saya suruh baca tulisannya baru supaya mudah. Oke, kalau sudah ada yang mau membaca tulisannya, sebut namanya supaya saya langsung untuk mulai. Silakan, ada yang mau membaca tulisannya? Yang dibaca, yang ditulis lah ya. Supaya kalau saya salah langsung saya mengatakan itu salah gitu. Karena nanti kalau Anda ujian, yang saya periksa adalah hasil tulisan, bukan hasil pemikiran. Bukan yang Anda pikirkan, tapi Anda tuliskan. Silakan, ada yang mau membaca tulisannya?
Oke, kalau yang itu saya tuntun coba. Syarat yang pertama, apa yang harus ditunjukkan? Tertutup. Tutup. Coba, bagaimana Anda menulis syarat tertutup dipenuhi? AB elemen R sama dengan A kali B elemen R. Coba sebut namanya supaya saya terkontrol. Nanti saya sebut baru Anda menjawab. Siapa? Siapa? Siapa yang ngomong? Silakan. Kenapa susah sekali? Kalau disuruh rame-rame kok berani, kalau sendiri-sendiri enggak berani. Saya, Prof. Ya silakan. Nur Rahman. Untuk yang tertutup, Prof, untuk setiap A, B elemen real, maka A dikali B juga elemen real, maka dia tertutup. Oke, cukup. Berarti itu sudah benar sifat tutupnya. Hanya itu yang saya mau membaca yang Anda tulis. Kalau Anda sudah menulis begitu, berarti itu sudah benar gitu. Coba asosiatifnya. Sulhijrah, Prof. Ya, Sulhijrah nomor 18, silakan. Misalnya A, B, C elemen real, A kali B kali C sama dengan A, B, C, A kali B, C elemen real. Jadi dia bersifat asosiatif. Salah, penulisannya keliru. Diperbaiki. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C elemen real. Sama Salah. dengan ABC elemen real. Salah gitu. Yang lain? Saya, Prof. Silakan. Untuk setiap A, B, C elemen real berlaku A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Oke, itu benar. Coba bedakan apa yang Sulhijrah tadi sampaikan dengan apa yang disampaikan Khalifah. Mungkin Anda alasannya menganggap dirinya benar, tapi saya katakan salah. Kenapa salah? Tadi Anda mengatakan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C elemen real. Itu tidak ada elemen real lagi. Gitu. Tapi hanya sama dengan, karena sifat asosiatifnya yang mau ditunjukkan, bukan sifat tutupnya. Oke, jadi kadang ini yang biasa mahasiswa menganggap dirinya benar jawabannya, tapi salah di dalam penulisan gitu. Jadi harus konsisten di dalam mengikuti aksioma yang ada pada setiap konsep gitu. Oke, nah sekarang sifat ketiga. Siapa mau baca? Sulhijrah lagi, Prof. Serli Utari, Prof. Siapa? Serli Utari, Prof. Serli Utari, ya silakan. Untuk setiap A dan E identitas elemen real, maka A kali E sama dengan E kali A elemen real. Keliru, belum. Untuk setiap A, E elemen real, maka A kali E sama dengan E kali A sama dengan E elemen real. Belum benar, diperbaiki. Yang lain? Saya, Prof, bisa. Siapa? Yusriana, Prof. Yusriana, silakan. Ada E elemen real, sehingga untuk setiap A elemen real berlaku A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Belum. Sedikit lagi. Saya, Prof. Siapa? Khalifah, Prof. Khalifah, silakan. Untuk mempunyai unsur identitas, Prof, untuk satu elemen real dan berlaku 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A untuk setiap A elemen real. Oke, benar. Nah, apa bedanya yang sebelumnya dengan yang terakhir? E yang Anda sebut itu kalau belum tahu yang mana bilangannya. Tapi kalau sudah tahu harus ditunjukkan. Ada satu anggota R sehingga A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A untuk setiap A anggota R. Jadi harus ditulis ada satu. Bukan lagi ada E. Kalau E itu berarti belum tahu yang mana E-nya.
Oke, jadi yang lainnya yang sudah menulis sebelumnya itu diperbaiki gitu. Jadi penulisannya harus jelas yang mana dimaksud yang E itu gitu. Oke. Nah sekarang sifat keempat. Prof. Sulitira, Siapa? Prof. Halo, siapa? Sulitira. Senda. Sulhijrah. Iya, 18 silakan. Sulhijrah. Terdapat A inverse sama dengan 1/A sedemikian sehingga A dikali 1/A sama dengan 1 sama dengan 1/A kali A. Belum. Saya Prof. Nur Siapa? Rahmat. Nur Rahmat, silakan. Untuk setiap A elemen real terdapat 1/A elemen real sehingga jika A dikali 1/A sama dengan 1/A dikali A sama dengan 1. Oke. Jawaban Anda itu kelihatannya mau benar, tapi salah. Apakah betul kalau A-nya 0? Coba, kalau A-nya 0 itu bilangan real enggak? Saya tanya, kalau 0 itu bilangan real bukan? Bilangan real, Prof. Apa inverse-nya bilangan 0? Apa inverse-nya 0? Jawabannya tidak ada gitu. Karena sifar 0 tak terdefinisi. Iya, Prof. Kalau begitu, A tidak bilangan real dengan operasi kali walaupun memenuhi tutup asosiatif, ada elemen identitas, tetapi ada elemen yaitu 0 di R yang tidak mempunyai inverse, maka R dengan operasi kali bukan grup. Jadi itu pertanyaan tadi sudah terjawab di awal. Apakah bilangan real dengan operasi kali merupakan grup? Sebenarnya jawabannya adalah bukan. Alasannya karena salah satunya tidak dipenuhi. Yaitu ada 0 di R yang tidak mempunyai inverse di R. Oke? Nah sekarang, kalau R ini saya kasih R bintang. Coba Anda tulis R bintang. R bintang sama dengan himpunan bilangan real tanpa 0. Oke, sudah ditulis? Nah sekarang kalau R bintang dikasih operasi kali, apa sudah merupakan grup? Grup, Prof. Sudah Grup, merupakan grup. Iya. Alasannya itulah tadi, yang nomor 4. Untuk setiap A anggota R bintang, ada A inverse, yaitu 1/A, anggota R bintang, sehingga A kali 1/A sama dengan 1/A kali A sama dengan 1 gitu. Oke. Nah sekarang, kalau R bintang ini dengan operasi kali adalah grup, coba tuliskan salah satu subgrupnya. Coba Anda semua menulis. Kalau ada grup kan kita bisa cari subgrupnya. Nah sekarang Anda R bintang sudah grup. Kalau ada yang mau menjawab, ditulis dulu ya supaya Anda lihat. Kalau Anda salah dalam menulis, Anda langsung bisa coret dan perbaiki nanti gitu.
Silakan, ada yang mau menjawab? Membuat salah satu subgroup saja, masa susah sekali. Nah, konsepnya kan tadi kan sudah jelas. Subgroup itu kalau subset dari grup itu dan membentuk juga grup terhadap operasi yang sama. Apa operasinya di R bintang tadi? Adalah kali. Coba cari himpunan yang subset dari R bintang dengan menggunakan operasi kali dan juga membentuk grup. Coba Anda tulis H, coba Anda tulis semuanya. H sama dengan himpunan yang anggotanya 1. Ya, angka 1 anggotanya. Coba H dengan operasi kali apa membentuk grup? Iya, Prof. Kenapa tidak ditulis dari tadi kalau hanya Ini itu saja? subgrupnya, Prof. Kan H itu dengan anggota 1 dengan operasi kali, dia tutup. Asosiatif, ada identitas, ada inverse, dipenuhi semua gitu. Kalau begitu H yang anggotanya 1 dan operasi kali adalah grup. Karena 1 ini, H ini adalah subset dari R bintang, maka H ini adalah subgroup dari R bintang. Kan selesai gitu. Ada lagi enggak selain itu? 1. Bilangan rasional selain 0, Prof. Bilangan rasional selain 0. Oke. Bilangan rasional selain 0 juga merupakan grup terhadap operasi perkalian. Kalau gitu dia adalah subgroup dari bilangan real. Ada lagi? Yang lain? Bilangan prima, Prof. Bilangan prima. Yang mana Anda masuk bilangan prima? 2, 3, 5, 7. Oke. Yang kurang dari 2, 3, 5, 7. 2 kali 5 berapa? 10. Apakah 10 bilangan prima? Bukan. Bukan, Prof. 25 bilangan prima? 25. 2 dan 5 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. 2 dan 5 apakah bilangan Prima. Tapi 2 kali 5 10. Bukan prima. Kalau begitu enggak tutup. Itu. Berarti bukan grup. Kalau bukan grup maka bukan subgroup dari R bintang. Ya, ada lain? Coba Adinda ada yang ditulis? Kalau -1 dan 1, Prof. Siapa menjawab -1 dan 1? Shirley, Prof. Shirley. Nah sekarang, Shirley mengatakan coba -1 dengan 1. Pertanyaan sama, apakah dia tutup? Tutup. Prof. Tutup. Ya? Tertutup. Asosiatif. Ya. Iya. Ada elemen identitas. Apa elemen identitasnya? 1 dengan 1, Prof. Elemen identitas adalah 1. Oke. Nah sekarang, apa semua elemen punya inverse? Apa inverse-nya 1?
Satu. Seper 1. Satu, Prof. Apa inversi min 1? Negatif satu. Min Negatif satu. 1. Kalau begitu semua elemen punya inverse, maka dia adalah grup. Kalau begitu 1 min 1 adalah subgroup dari R bintang. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya banyak contoh subgroup, contoh grup yang kita bahas, tapi semua masih grup grup tak hingga. Sekarang coba carikan satu contoh, atau Anda tulis set 6. Set 6 sama dengan himpunan bilangan bulat modulo 6. Anda tulis. Anggotanya set 6 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba berikan operasi set 6 dengan operasi penjumlahan modulo 6. Sudah? Kalau Anda buatkan nanti daftar Kaile ini, Anda akan bisa lihat hasilnya bahwa semua hasil kali dari set 6 itu selalu masih anggota set 6. Coba, kalau 2 kali 3 berapa? 6. Maaf, operasinya penjumlahan. 2 tambah 3 berapa? 5. Adalah 5. 4 tambah 2? 4 tambah 2, 0. 6 kurang 6. 6 kurang 6. 3 tambah 4? 3 tambah 4. 1. 1. Oke, nah berarti Anda sudah pahami operasinya. Nah sekarang, dia tutup. Asosiatif. Nah, ada elemen identitas. Yang mana elemen identitasnya? 0. Ada 0. Jadi Anda tulis ada 0 anggota set 6 sehingga berlaku 0 tambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Untuk setiap A anggota set 6. Nah sekarang, inverse-nya. Apa inverse-nya 0? Tidak ada. Tidak. Kalau apa identitasnya tadi? 0. 0. Kalau saya tanya apa inverse-nya 0, yang Anda harus pikirkan adalah 0 ditambah berapa, hasilnya 0. Kan begitu? 0. Ternyata 0 inverse-nya berapa? 0. 0. Karena 0 ditambah 0, hasilnya identitas. Iya, Prof. Inverse-nya 1 berapa? 5. Inverse-nya 1? 5, Prof. Berapa? Adalah 5. Karena 1 tambah 5 5. hasilnya identitas. Iya. Inverse-nya 2? 2 tambah 4. 4. Inverse-nya 3? 3 tambah 3. Inverse-nya 3 berapa? 3, Prof. 3. 3 gitu. Inverse-nya 4? 2. Inverse-nya 5? 1. Kalau gitu semua elemen punya inverse. Dengan demikian set 6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup. Pertanyaannya, tentukan semua subgroup dari set 6. Coba Anda cari.
Nol. Berapa subgrupnya? 0. 0 Anggota salah satunya. himpunan 0. Oke, selain 0 apa lagi? Nol satu. 03. 015, Prof. 01, Prof. Kalau begitu, Anda punya buku warna biru dari grup? Punya. Coba Anda buka. Saya tidak ada, Prof. Belum sampai. Oke, yang sudah ada, coba Anda buka. Sifat-sifat teorema subgroup. Salah satu teorema subgroup itu di buku itu, cuma saya coba carikan dulu materinya. Oke, Anda lihat ini, teorema 1 yang tampil. Iya, Prof. Di bukunya yang punya buku, Anda cari, enggak tahu di halaman berapa. Nah, kalau G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku. Jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E. Apa itu E aksen? E aksen adalah unsur identitas di H. Dan E ini adalah unsur identitas di G. Teorema 1 mengatakan ini secara implisit yang terkandung di dalam teorema 1 ini bahwa setiap subgrup elemen identitasnya sama dengan elemen identitas dari grupnya. Saya ulangi. Setiap subgrup elemen identitasnya sama dengan elemen identitas dari grupnya. Ingat kan subgrup itu kan selalu harus membentuk grup. Kalau grup maka dia punya elemen identitas. Ternyata elemen identitas dari subgrup itu selalu sama dengan elemen identitas dari grupnya. Yang kedua, kalau A dan untuk setiap A di G dan misalkan B inverse dari A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Apa makna dari teorema yang kedua ini? Bahwa elemen inverse dari suatu subgroup itu sama dengan elemen inverse dari grupnya.
Dari 1 dan 2 ini saja coba tadi. Set 6. Coba Anda kembali tulis set 6. Perhatikan kembali tulisannya. Operasinya penjumlahan. Nah sekarang, coba Anda diminta membuat subgroup. Tadi Anda masukkan, yang pertama harus wajib menjadi anggota subgrupnya apa? 0. 0, Prof. Kenapa 0? Prof. Karena identitas, Prof. Karena 0 adalah identitas di G, di set 6. Maka 0 harus wajib masuk sebagai anggota. Sesudah Anda masukkan 0, masukkan lagi elemen sembarang yang lain selain 0. Apa yang Anda masukkan? 1 dan 5, Prof. 1 saya dulu. 1, Prof. Anda masukkan 1. Oke. Kalau Anda sudah masukkan 1, gunakan teorema pertama. Ini bagian kedua. Kalau 1 masuk anggota di H, maka inverse-nya 1 harus ikut. Apa inverse-nya 1 di set 6? 5, Prof. 5. Kalau begitu masukkan 5. Oke. Kalau begitu, karena 1 masuk, masukkan 5. Nah, sekarang anggota H yang Anda buat sudah berapa anggotanya? 3, Prof. 3. Yaitu 0, 0, 1, 5. dan 5. Nah sekarang Anda lihat, apakah sudah tutup? Apa sudah tutup? Tidak, Prof. Tidak. Tidak tutup. 1 Iya. tambah Kenapa 5. tidak tutup? 1 tambah 1 1, tambah 2. 1 tambah 1, 2. 2 bukan 5 anggota tambah di H. 5. Kalau begitu masukkan 2. 2 berarti 4 masuk. Berarti 4 masuk. Kalau Anda sudah masukkan 2, ikutkan inverse-nya 2. 4. 4. 4. Nah sekarang 4. Anda lihat, berapa anggotanya H sekarang? 5. Ada 5. 5. Oke, ada 5. Nah sekarang Anda lihat, apa sudah tutup? Tidak, Prof. Tidak, Prof. 1 tambah 2. Kenapa 1 tidak? tambah 2, 3. 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3. 3. 3 tidak ada, masukkan 3. 3 berarti 3 masuk. Nah sekarang, kalau setelah masuk 3, inverse-nya 3 ikutkan. 3 juga. Inverse-nya 3. 3 juga. 3. Oke, nah sekarang, apa dia sudah tutup? Tutup, Prof. Tutup. Nah 5 sekarang, tambah 5. 2 tambah 5 berapa? 7. 7, 1. 1, Prof. Tapi kan mau dulu 6. Ada. Tutup? Tutup, Prof. Tutup. Nah, H yang Anda peroleh itu sama dengan berapa? H yang Anda peroleh yang baru berapa anggotanya? 0, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 5. Sama dengan? 6 Sama anggota. dengan 6. Sama 6 dengan set anggotanya. 6 sendiri. Gitu. Iya, Prof. Sama set 6. Kalau begitu, grup itu selalu merupakan subgroup dari dirinya sendiri. Kan dia subset juga. Berarti tadi yang pertama yang Anda peroleh, H yang pertama tadi, katakanlah H1, adalah anggotanya yang 0. H2 yang Anda peroleh ini adalah ternyata sama dengan set 6. Anggotanya adalah sama dengan grupnya sendiri. Juga subgroup. Dari 2 ini apa yang Anda simpulkan? Suatu grup, Anda tulis. Suatu grup selalu mempunyai subgroup. Minimal elemen identitasnya dan dirinya sendiri. Oke. Jadi set 6 tadi elemen identitasnya apa? 0, Prof. 0, berarti 0 itu adalah subgroup tersendiri. Set 6 itu dirinya sendiri adalah set 6. Maka set 6 adalah subgroup. Nah sekarang, 0 dengan set 6 yang baru saja Anda tulis sebagai suatu sifat, itu disebut subgroup trivial.
subgrup trivial. Atau yang biasa disebut subgrup pasti adanya. Nah sekarang, coba cari subgrup yang lain dari set 6 yang bukan trivial. Coba dengan melakukan proses yang sama tadi. Pertama yang Anda dimasukkan apa sebagai anggota? Identitas. 0. Sesudah 0, masukkan sembarang elemen yang lain. Jangan lagi 1, karena tadi 1 sudah dimulai. Nah, coba Anda masukkan 2. Kalau 2 ada, harus ikut berapa? 4. 4. Nah sekarang setelah 4 ikut di dalam, Anda cek apakah dia sudah tutup. Tidak. 2 Kenapa tambah tidak? 6. Tutup, Prof. Tutup. Tutup. Ia mengatakan tidak yang saya tanya. Kenapa tidak? Ini operasi penjumlahan, Prof. Kita bicara subgroup, dari tadi saya katakan kalau bicara subgroup harus sama operasinya dengan grupnya. Jadi pertanyaan itu enggak perlu sebenarnya Anda tanyakan. Gitu. Kalau grupnya adalah penjumlahan, ya operasinya penjumlahan. Gitu. Penjumlahannya adalah penjumlahan modulo. Oke, saya ulangi. Yang Anda peroleh 0, 2, 4. 2, 4. Nah sekarang apa dia sudah tutup? Tutup, Prof. Kalau sudah tutup, maka itulah salah satu subgrupnya. Tertutup. Yaitu 0, 2, dan 4. Nah sekarang cari lagi selain itu. 0 dan 3. 0 dan 3. 0, 0 dan 3. 0, dan 3. Gitu. Coba kalau masuk 0, masuk 3, apa sudah tutup? Tutup, Prof. Tutup. Kalau itu dia subgroup juga. Apalagi selain itu? Nol 115. Berapa? 015, Prof. Nah, yang mengatakan 015 siapa? Saya, Prof. Siapa? Hasniati, Prof. Nah, sekarang saya tanya, apakah dia sudah tutup? 0 1 tambah 5, 6 berarti 0. Tutup, Prof. 1 tambah 1? 1 tambah 1, 4. Belum, Prof. Oke, berarti salah. Iya, Prof. Ada yang lain? Nol 24, Prof. Tadi sudah ada. Oh iya. 04. 04. 0 tambah 44 tambah 48, 2 deh. Ah, tidak tutup. 04 tidak. Tidak tutup. Oh, ini. Jadi subgrupnya tidak ada lagi selain itu tadi, yaitu 0,3. ya anggotanya 1 adalah 0, ya anggotanya 6 adalah set 6 sendiri, ya anggotanya 2 adalah 03, ya anggotanya 3 adalah 024.
itulah subgroup dari set 6. Yang lainnya tidak. Nah, sekarang coba Anda tulis lagi set 5. Set 5 adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Jadi anggotanya 0 sampai 4. Set 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 dapat ditunjukkan dia adalah grup. Pertanyaannya, tentukan semua subgroup dari set 5. Nol, 1, 2, 3, 4. Grup trivial, Prof. 0 sama 1. Setnya. Hanya subgroup trivial, Prof. Hanya subgroup trivialnya. Tidak ada subgroup yang non trivial. Ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Nah, coba lihat apa yang Anda bisa simpulkan kalau grupnya berhingga dengan jumlah banyaknya anggota subgroup dengan banyaknya anggota dari grupnya.
Oke, ada kesimpulan yang bisa Anda peroleh? Coba. Tadi kalau Anda lihat, kalau anggotanya grupnya tadi 6, set 6, anggota Bukan. subgrupnya berapa saja? Subgrup trivial yang 1, anggota 2 dan 2. anggota 3. Anggota subgrupnya kan ada banyaknya 1, Ya. 2, 2 dan 3. berapa lagi? 3 Dan dan 6. 6. Nah, sekarang kalau grupnya anggotanya 5, berapa anggota subgrupnya? 1 dan 5. 1 dan 5. Nah, sekarang coba Anda kaitkan. Apa kaitannya antara banyaknya anggota subgrup dengan banyaknya anggota grupnya? Coba tadi 6 dengan 1, 2, 3 dan 6 itu apanya 6? Faktornya. 1 dan 5 faktor kalau 5 faktornya berapa saja? 1 dan 5. Jadi anggota subgrupnya hanya ada yang anggotanya 1 dengan anggotanya 5. Kalau 6 tadi faktornya 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Jadi subgrupnya itu yang mungkin adalah yang anggotanya 1, anggotanya 2, anggotanya 3 dan anggotanya 6. Tidak mungkin subgrup dari set 6 ada yang anggotanya 4. Karena 4 bukan faktor dari 6. Tidak mungkin ada anggotanya 5. Karena 5 bukan faktor dari 6. Jadi ini yang dapat Anda simpulkan, yaitu jika grupnya berhingga, maka banyaknya anggota dari subgrup selalu membagi dengan banyaknya anggota dari grupnya gitu. Membagi itu dalam kurung faktor dari banyaknya anggota dari grupnya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ingin Anda tanyakan? Kalau tidak ada, kita kembali ke peta konsep subgroup tadi. Mana peta konsep subgroup? Anda buka kembali. Nah, kayak ini. Untuk mengatakan sesuatu teorema yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu subgroup, ini ada 2. Teorema-teoremanya itu, teorema subgroup ya ini. Kalau G group, H subset dari G, untuk menunjukkan apakah H subgroup dari G, pertama tunjukkan dia tidak kosong.
Sesudah itu gunakan teorema ini. Ada dua aksioma yang Anda tunjukkan. Pertama aksioma tutup. Yang kedua adalah aksioma inverse. Atau gunakan teorema yang satunya lagi. Cukup satu. Tapi yang ditunjukkan adalah untuk setiap XY di H, maka X operasi bintang Y inverse elemen di H. Teorema inilah yang banyak digunakan untuk membantu Anda nanti membuktikan sesuatu himpunan adalah subgroup atau bukan gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan yang Anda ingin sampaikan? Oke, ada pertanyaan terkait teorema ini? Teorema ini sering sekali digunakan, kalau gitu saya pikir enggak ada masalah. Jadi, coba Anda tulis. Sebagai penerapan teorema ini, buktikan jika A dan B masing-masing subgroup dari G, maka A iris B juga subgroup dari G. Saya ulangi. Buktikan jika A dan B masing-masing subgroup dari G, maka A iris B subgroup dari G. Coba. Siti Hardianti ada? Iya, oh, Coba baca kembali yang baru saja tugas yang saya berikan. Yang Anda tulis. Buktikan jika A dan B masing-masing subgrup dari G, maka A iris B juga termasuk subgrup dari G. Oke, itu benar soalnya. Nah, sekarang coba semua Anda coba menulis. Tahapan-tahapannya dulu, bukan buktinya dulu. Tuliskan apa saja yang diketahui. Jadi pertama, tuliskan yang diketahui. Yang kedua, tuliskan yang akan dibuktikan. Yang ketiga, tuliskan apa yang akan ditunjukkan. Itu dulu, 3 dulu. Pertama, tuliskan yang diketahui. Kedua, tuliskan yang akan dibuktikan. Dan yang ketiga, tuliskan yang akan ditunjukkan. Sudah?
Nah, sekarang coba masing-masing menulis. Kalau ada yang sudah siap membaca 3 komponen ini, belum membuktikan ya, baru 3 komponen itu dulu. Baru Anda sampaikan ke saya supaya Anda tidak salah arah dalam pembuktian. Ada yang mau membaca tulisannya?
Coba dulu, apa dulu yang pertama? Apa yang diketahui? G adalah suatu grup. Satu Oke. grup Apalagi? A dan B subgrup dari G. Dari G. G. A, B subgrup dari G. Apalagi? Kemudian A iris B juga subgrup dari G. Bukan. Bukan. Itu tidak diketahui. Jadi yang diketahui G grup, A subgrup dari G, B subgrup dari G. Itu yang diketahui. Nah sekarang, apa yang akan dibuktikan? A iris B subgrup dari G. Yang akan dibuktikan adalah A iris B subgrup dari Subgrup dari G. Nah sekarang, apa yang akan ditunjuk? A iris B bukan merupakan himpunan kosong. Tuliskan apa yang akan ditunjukkan. A iris B bukan merupakan himpunan kosong. Ini teorema 1. Pertama akan ditunjukkan adalah A iris B bukan merupakan himpunan kosong. A iris B tidak kosong. Tidak Kedua, kosong. apa lagi? Untuk setiap A, B elemen A iris G, A iris G, maka A dikali B inverse elemen A iris B juga. Oke, berarti teorema 2 menggunakan teorema 2. Apa lagi? Setuju. Apa lagi? Ini yang Anda lupa. A iris B subset G. A iris B subset dari G. G. Jadi ada 3 yang akan Anda tunjukkan untuk membuktikan A iris B subgrup dari G. Pertama, dia tidak kosong. Kedua, subset. Yang ketiga, salah satu teorema Anda gunakan. Apakah teorema 1 atau teorema 2. Oke? Itulah cara penerapan teorema ini gitu. Jadi kalau nanti Anda akan menyelesaikan soal-soal terkait dengan subgroup, pembuktiannya selalu diingat 3 pasangan itu. Diketahui, akan dibuktikan, dengan yang akan ditunjukkan. Yang dimaksud itu kalau 1, 2, 3 Anda tunjukkan, maka sudah terbukti yang nomor 2 tadi. A iris B subgrup dari G. Ada pertanyaan terkait dengan soal ini? Kalau tidak ada, tinggal saya tinggalkan untuk Anda buktikan ya. Tahapan-tahapannya mengikuti saja itu tadi. Jadi buktinya tunjukkan pertama tidak kosong. Coba, bagaimana Anda menunjukkan bahwa dia tidak kosong? Ada yang sudah tunjukkan? Karena A tidak kosong dan B tidak kosong, maka A iris B tidak kosong, Prof. Belum tentu, kalau itu alasannya. Oh iya, Prof. Karena A subgrup dari G, maka A memiliki, karena A dan B subgrup dari G, maka A dan B memiliki unsur identitas E. Terus? Karena apa? Sehingga E itu juga elemen dari A iris B, sehingga Oke, benar. ada anggotanya, tidak kosong. Karena diketahui A dan B masing-masing subgrup dari G, maka ada E sebagai elemen identitas di A, yang juga E itu elemen identitas di B. Sehingga E anggota dari A iris B. Kalau E anggota A iris B, maka A iris B tidak kosong. Oke. Sekarang yang kedua.
Bagaimana membuktikan bahwa A iris B subset dari G? Apa yang Anda tunjukkan? Coba, kalau A iris B itu subset dari A bukan? A iris B apakah subset dari A? Subset dari A, Prof. Subset dari A, Prof. Nah, kalau A itu subset dari G bukan? Iya, Subset subset dari dari G, G, Prof. karena grup, karena Selesai. subgrupnya. Coba Anda tulis itu. A iris B subset dari A dan A subset dari G. Kan sudah selesai, berarti A iris B subset dari G. Sudah semua bisa ya. Sudah? Selanjutnya untuk pembuktian teoremanya, teorema 2 silakan. Nah sekarang sebelum saya akhiri kuliah hari ini, ada yang ingin Anda tanyakan? Kalau tidak ada, minggu depan coba Anda baca pengertian subgrup normal dan kita akan melangkah ke homomorfisme. Oke? Jadi subgrup normal sebagai tambahan subgrup hari ini baca subgrup normal, kemudian baca sepintas homomorfisme. Silakan saya cek dulu kehadirannya di Sam Oke ya. Oke, semua sudah saya absen hari ini, semua menyatakan hadir. Untuk itu, pada semuanya, saya mohon hari ini cukup pertemuan kita untuk membahas tentang subgroup dan teoremanya. Saya tinggalkan tugas-tugas buat Anda. Ingat, mata kuliah ini masih mengarah ke grup ya, belum masuk di ring. Saya minta Anda yang melengkapi, karena ini sebenarnya adalah pengulangan, mengingatkan kembali apa yang telah Anda peroleh di S1 gitu. Sehingga lebih banyak saya menunggu diskusi dan pertanyaan dari Anda.
Cukup hari ini. Ada masih saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya mohon maaf. Saya leave hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.